Assalamualaikum, hai teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Fadila, mahasiswi dari Hukum Keluarga Islam semester 6, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, di sini saya sedang menjalani tugas KPM saya, yaitu Kuliah Pengabdian Masyarakat berbasis media sosial. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang engagement ala Weste atau disebut juga dengan tren pertunangan baru di masyarakat Aceh. Apakah teman-teman tahu apa itu pertunangan? Nah, jadi yang dimaksud dengan pertunangan merupakan sebuah kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan yang mana bertujuan untuk melanjutkan sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Di Indonesia sekarang, khususnya di Aceh, sudah banyak terjadi hal-hal yang bukan merupakan kebiasaan di negara ini. Kemudian dengan mudahnya budaya ini masuk dan berkembang luas di lingkungan kita. Apakah teman-teman tahu budaya ini berasal dari mana? Nah, budaya ini berasal dari budaya barat loh. Contohnya seperti pertunangan yang kerap sekali terjadi, yaitu pertunangan yang dikategorikan sebagai pengaruh dari budaya barat. Seperti acara pertunangan mempelai laki-laki datang ke acara tersebut dan memasangkan cincin di jari manis calon mempelai wanitanya. Dan di rumah wanita tersebut sengaja dipasangkan foto booth untuk menyambut calon tunangannya si mempelai pria. Bahkan yang lebih parahnya lagi, calon mempelai pria dan wanita duduk bersebelahan. Mereka menggunakan baju couple atau sepasang. Kemudian mereka foto bersama, berpegang tangan dan bergandengan. Bukankah hal yang seperti demikian sangat dilarangkan dalam agama Islam? Hukumnya haram karena mereka belum melangsungkan ijab dan kabul. Sebelum budaya ini masuk di kawasan Aceh, pada hakikatnya itu tidak ada pertunangan seperti demikian. Namun setelah pengaruh budaya barat ini muncul dan tersebar luas masuk ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia, seperti tidak ada lagi yang mencegahnya ataupun melarangnya. Seharusnya budaya seperti ini jangan sampai kita biarkan dimasuk ke kawasan Aceh loh. Budaya ini telah menjadi kebiasaan yang tidak patut untuk kita lakukan. Mengapa? Karena sangat bertentangan dengan agama kita, yaitu Islam. Karena Islam sendiri tidak membenarkan adanya kebiasaan yang seperti demikian. Nah, budaya ini merupakan salah satu efek yang terjadi akibat yang ditimbulkan karena canggihnya zaman modern yang berkembang di wilayah ini. Salah satunya adalah media internet, yaitu dari Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Yang sebelumnya tidak ada istilah budaya demikian. Menjadi ada, bahkan ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Aceh. Padahal di dalam agama Islam ada dijelaskan syarat dan hukum bagaimana tunangan yang benar. Ada dua syarat yang disebutkan di dalam agama Islam, yaitu syarat mustasinah dan syarat lazimah. Syarat mustasinah adalah di mana si mempelai prianya dianjurkan untuk mengetahui bagaimana rupa si wanita, sifatnya, keturunannya, agamanya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah syarat lazimah, adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum berlangsungnya pinangan maupun tunangan. Jika syarat ini tidak dilakukan, maka tunangannya tidak dikatakan syah. Dan syarat lazimah itu ada 3. Yang pertama, wanita yang hendak dipinangnya tidak sedang dipinang oleh orang lain. Kedua, wanita yang sedang berada di dalam iddah talak raj'i yang masih bisa rujuk dengan suaminya, dan wanita tersebut tidak dianjurkan untuk dipinang oleh pria manapun sebelum masa iddahnya habis dan tidak memutuskan untuk berbaikan dengan mantan suaminya. Ketiga adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam masa iddah atau yang sedang menjalani masa iddah talak bain. Boleh dipinang melalui secara sindiran atau kinayah. Nah, hukum tunangan di dalam Islam itu hukumnya boleh-boleh saja loh teman-teman, selama syaratnya terpenuhi.
Tujuan diperbolehkannya tunangan di dalam Islam itu adalah untuk mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang akan dipinangnya, sekaligus sebagai janji seorang pria yang akan menikahi wanita tersebut. Di dalam agama Islam, diizinkan bagi seorang laki-laki untuk melakukan peminangan kepada seorang wanita melalui jalan tali pertunangan yang harus sesuai dengan syariat Islam. Setelah melaksanakan pertunangan, si wanita tetaplah belum halal bagi si pria, dan keduanya tidak diperbolehkan untuk saling melihat, berkumpul bersama, atau melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam, karena ditakutkan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina. Nah, menurut pendapat saya, tunangan yang terjadi di Aceh ini sebaiknya dihindari oleh masyarakat loh, karena ini bukanlah merupakan corak dari agama Islam. Mengapa? Karena ini bukanlah merupakan budaya orang Islam. Jika masih berlaku di daerah Aceh ini, maka akan dikhawatirkannya banyak terjadi pengharaman yang dilakukan seperti berpegang tangan yang bukan mahramnya. Seharusnya para pihak yang memahami agama ketika melihat kejadian seperti ini sebaiknya langsung ditindaklanjuti dan jangan hanya dibiarkan saja. Cukup sekian podcast saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.